Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan PowerPoint kami yang berjudul Rancangan Pembelajaran Bunyi Lambang Bahasa, Fonologi dan Pelafalan Huruf serta Kontekstual Pembelajaran bagi siswa SD tingkat kelas rendah. PowerPoint ini disusun oleh Ajeng Arum Ardana, Ahmad Gunama Damanik, Christine Alvina, Maya Damanik, dan Nur Fadila Sitorus. PowerPoint ini digunakan untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia di SD. Pendekatan dalam pembelajaran bahasa. Pendekatan terpadu. Pendekatan terpadu sering disebut dengan pendekatan integratif. Pendekatan pembelajaran bahasa yang terintegrasi didasarkan pada kenyataan bahwa penggunaan bahasa sehari-hari baik secara formal maupun tidak formal, tiap-tiap aspeknya tidak pernah berdiri sendiri. Guru-guru yang menggunakan filsafat bahasa terpadu tentu saja memberikan pengetahuan kognitif kepada siswa dan menjadi model dalam hal membaca, menulis, dan sebagainya. Pembelajaran bahasa Indonesia bertujuan menanamkan bekal keterampilan berbahasa dan bersastra Indonesia, bukan hanya memberikan pengetahuan. Pembelajaran bahasa Indonesia harus dibuat semenarik mungkin agar siswa antusias dalam belajar. Dalam hal ini, pembelajaran secara kontekstual sangat diperlukan. Model pendekatan pembelajaran bahasa. Metode yang kami gunakan dalam pembelajaran bunyi lambang bahasa antara lain metode tata bahasa. Penggunaan metode tata bahasa didasarkan pada pendekatan informatif yang berupa penjelasan penggunaan kata-kata dan kata bahasa. Kelebihan metode ini adalah mudah dilaksanakan, sederhana, biaya murah. Metode langsung. Penggunaan metode langsung didasarkan pada asumsi bahwa penguasaan bahasa dan pengembangan rasa bahasa secara instinktif berakar dalam hubungan langsung antara pengalaman dengan ekspresi. Kelebihan metode ini antara lain: 1. Peserta didik aktif berbahasa. 2. Peserta didik langsung diajak menggunakan bahasa target yang merupakan penerapan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. 3. Pemahaman peserta didik terhadap bahasa tidak berverbalistis. Alokasi waktu yang dapat digunakan adalah 2 kali 30 menit. Materi. Bunyi bahasa merupakan unsur bahasa yang paling kecil. Fonem adalah satuan bunyi bahasa yang terkecil yang mampu menunjukkan perbedaan makna. Bunyi bahasa dihasilkan alat ucap manusia seperti pita suara, lidah, langit-langit, gigi, dan bibir. 1. Alat ucap. Alat ucap memiliki peran penting dalam menghasilkan bunyi ujaran, yaitu udara yang keluar dari paru-paru melalui pita suara. Artikulator yaitu alat ucap yang digerakkan waktu menghasilkan bunyi seperti ujung lidah, bibir atas, dan bibir bawah. Titik artikulasi yaitu alat ucap yang menjadi tujuan sentuhan artikulator seperti gigi, lengkung gigi, langit-langit. Pita suara adalah alat ucap berupa 2 pita pipih yang bergetar ketika udara keluar dari paru-paru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Christine Alvina, saya dari kelompok 1. Rancangan pembelajaran bunyi lambang bahasa, fonologi dan pelafalan huruf serta kontekstual pembelajaran bagi siswa SD tingkat kelas rendah. Dua, vokal dan konsonan. Vokal adalah bunyi yang dihasilkan karena udara yang keluar dari paru-paru tidak mendapat hambatan. Proses penghasilan vokal. 1. Posisi bibir. Dalam menghasilkan vokal, posisi bibir dapat bulat dan tidak bulat. Dalam posisi bulat akan menghasilkan vokal A, O, dan U. Dalam posisi tidak bulat menghasilkan vokal I dan E. 2. Tinggi rendahnya lidah kita dapat membedakan adanya vokal depan I dan E, vokal pusat E, vokal belakang A, O, U.
3. Maju mundurnya lidah. Dapat dibedakan vokal atas I dan U, vokal tengah E dan vokal bawah A. Diftong adalah dua vokal yang diucapkan sekaligus. Contoh diftong: AU sama dengan kerbau lampau, AI sama dengan sampai dia pantai, OI sama dengan koboi boikot. Konsonan dalam bahasa Indonesia dapat digolongkan berdasarkan berbagai fakta, yaitu 1. Bergetar tidaknya pita suara. 2. Daerah artikulasi bilabial, labiodental, alveolar, palatal, velar, glotal. 3. Cara artikulasi hambat, frikatif, nasal, gier, atau atelar. Konsonan rangkap menunjukkan meletakkan meneriakan gugusan konsonan. Persangkal, lepra, pribadi, April, rekreasi, demokrasi, akrab, tragedi, tradisi, mitra sastra, proklamasi, klasifikasi, drama, gratis, sendretari, fragmen, rotasi frasa, ekspor kompleks. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan poin ke-7 dan 8. Yaitu latihan pelafalan huruf. Dalam pembelajaran pelafalan huruf, guru diharapkan dapat menerapkan pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual adalah konsep belajar yang mengaitkan materi dengan situasi dunia nyata dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan melibatkan 7 komponen utama pembelajaran afektif, yaitu konstruktivisme, bertanya, menemukan masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, dan penilaian yang sebenarnya. Dalam kontekstual, tugas guru adalah membantu siswa mencapai tujuannya. Guru harus banyak melakukan strategi daripada memberi informasi. Untuk kelas rendah, kita dapat melakukan metode EJA dalam pembelajaran. Metode EJA merupakan suatu metode mengajar yang menekankan pada pengenalan kata melalui proses pendengaran bunyi huruf. Metode EJA memperkenalkan huruf secara alfabetis. Huruf-huruf tersebut dihafalkan sesuai dengan bunyinya menurut abjad. A. Pelafalan huruf vokal. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar, pelafalan huruf vokal E seperti pada emas, esa, entah, erat, enggan, empat harus sering ditekankan perbedaannya dengan pelafalan E, seperti kata pada esok, ekor, empang, enak, energi. Kalimat yang dapat kita gunakan dalam pembelajaran fonem E: di ketuhanan yang Maha Esa, pegang buku ini erat-erat, 6. Anak enggan belajar. Fonem E, lihatlah 6 ekor bebek. Enak sekali es krim ini. Dina membersihkan lingkungan sekolah. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, diftong. Sebelum saya menjelaskan huruf vokal diftong, saya sedikit akan menjelaskan pengertian diftong. Apa itu diftong? Diftong adalah 2 vokal yang diucapkan sekaligus. Gabungan vokal disebut diftong apabila menghasilkan satu bunyi saja. Misalnya, yang pertama au dengan kata rantau, yang kedua ai dengan kata santai, yang ketiga oi dengan kata sepoi, yang keempat ei dengan kata survei. Catatan, untuk kata mau dan bau tidak termasuk diftong karena tidak dalam satu bunyi sesuai dengan pengertian diftong. Karena apa? Karena kata mau itu sudah menghasilkan 2 bunyi. Maka sebab dari situ, kata mau dan bau tidak termasuk diftong karena tidak dalam satu bunyi. B. Pelafalan huruf konsonan. Pada pembelajaran pelafalan, sebagian siswa sukar melafalkan konsonan tertentu seperti konsonan frikatif, misalnya F, S, SY, X, dan H.
sehingga terdapat kekeliruan pelafalan. Agar pelafalan ini lebih bermakna, guru dapat melatih siswa dengan menggunakan kalimat sehari-hari seperti 1. Mereka menghafalkan nama-nama tumbuhan. 2. Anak-anak selalu berperilaku positif. 3. Hati ayam mengandung zat besi. 4. Kita harus selalu bersyukur. Hal yang perlu diperhatikan dalam pelafalan adalah tekanan kata atau ritme, atau keras lembutnya, tempo atau panjang pendeknya suara, tinggi rendahnya nada, atau intonasi alunan nada ucapan. Dalam kelas rendah, kita dapat mengenal pelafalan huruf dengan berbagai nyanyian lagu sehingga anak belajar dengan semangat dan pembelajaran akan terasa lebih hidup. Terima kasih.